Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Sok, si Profesor Kreatif. Ya, eh sekarang ini kita akan menyiapkan jualan ya. Jualan snack. Ini namanya kerupuk mik, seblak mik. Yang ini namanya kerupuk seblak beton. Ada dua varian. Ini beton yang panjang-panjang, yang ini mik. Ada yang panjangnya tapi campur dengan kerupuk lain. Ada kerupuk yang kol juga di sini. Ada lagi dengan varian kerupuk mik seblak lagi nih. Ini namanya seblak Madinah yang rasa pedas. Sama yang ini juga namanya seblak Madinah yang rasa original. Nah, karena menjelang Ramadan, karena besok sudah mulai puasa, akhirnya kita untuk produksinya di stop dulu ya. Sudah berapa? Hampir 2-3 minggu yang lalu lah. 2 mingguan yang lalu kita sudah tidak masuk ke produksi. Artinya sudah dulu karena untuk mengefisiensi kan, supaya tidak terlalu banyak yang dibuang. Efisiensi seperti pemerintah itu supaya efisien gitu ya. Karena kita yang sudah diketahui kan banyak orang kalau snack seperti ini, jajanan model seperti ini bukan ya, termasuk ini juga sudah kebanyakan itu adalah bisa diretur, bisa dibalikan lagi ya. Nah kan daripada itu, karena bisa dibalikan lagi ya, karena dari kita kan jualnya di pedagang-pedagang tuh, di pedagang-pedagang, ada yang di sekolah, ada yang di warung-warung kopi, ada yang di warung-warung depan rumah dan sebagainya. Intinya di warung-warung yang kecil seperti itu. Kita kan ngejualnya di situ nih, ini laku tidak laku setiap minggu kita ambil. Prinsipnya seperti itu awalnya. Kalau laku kita hitung berapa lakunya, jumlahnya berapa, uangnya berapa. Kalau tidak laku kita ambil, ganti yang baru. Nah, itu pertanyaannya, terus itu bagaimana Bang? Bagaimana Kang yang yang BS ataupun yang bekas returannya bagaimana? Yang jelas kita ini sebagai grosir sebagai grosir snack, yang jelas itu tidak akan berhenti di kita ya. Tidak akan berhenti. Artinya tatkala ini nih kita sudah banyak, ada 5 bal yang BS. Yang pasti ini tidak akan berhenti di kita, tidak akan berhenti di saya. Ada 5 yang BS ini. Ini yang masih layak makan, yang ini sudah tidak layak. Dan masih banyak lagi. Yang pastinya ini tidak akan berhenti kepada kita, tidak berhenti di pedagang model saya atau toko bos ini, tidak akan berhenti. Terus kemana? Ya tetap aja kembali lagi ke pabriknya. Sumpama yang ini nih, kerupukku Laka Gede Tengah Tani. Ini dari Tengah Tani, dari Kecamatan Tengah Tani Tengah Tani Cirebon ya. Terus bagaimana? Yang tetap aja ini tidak akan berhenti di kita. Kita akan tetap dibawa ke grosir, toko grosir di Pleret itu. Dan tokonya juga tidak akan berhenti di dia. Dianya akan dibalikan lagi ke penjual, ke pabriknya ini. Nah, jadi bagi kalian, bagi anda semua yang mau sampingan ya, dan memang dasarnya ini juga sebagai sampingan saya gitu.
sebagai sampingan, usaha sampingan ya. Bagi yang mau sampingan-sampingan, yang tidak mau rugi besar, ya udah kayak gini, jualan seperti ini. Enak. Kenapa? Kita tidak dari nol, kita tidak memasak, kita tidak menggoreng, apalagi kita dari awal. Enggak. Kita hanya beli di Pleret, di toko grosir, ya di Pleret atau di mana lah, di toko grosir lah. Kita hanya membungkus, nih. Kita hanya bermodalkan plastik ini. Ini plastik untuk bungkus-bungkusan yang kecil seperti ini, nih. Ini plastik ini untuk ngepak di pak-pak seperti ini yang isinya 10-10. Hanya modal plastik. Ya memang kalau secara keuntungan memang tidak akan lebih besar daripada si pabrik ini, mungkin memang tidak lebih besar, tapi lebih aman. Kenapa? Tidak akan rugi. Tapi itu tidak akan rugi. Memang ada beberapa item snack yang tidak bisa diretur. Contoh, kacang-kacangan, ya ini tidak bisa diretur. Ini semua jenis kacang-kacangan nggak bisa. Nih, ini kacang polong ya, ini yang rasa pedas, yang ini rasa asin. Ini tidak bisa diretur. Jadi bagaimana? Ya udah buat ternak. Awalnya juga yang ini Madinah ini awalnya, ini kerupuk ini yang kerupuk seblak merek Madinah ataupun yang ini sama, awalnya tidak bisa diretur memang, tapi pihak pabrik melihat pasarnya, lama-kelamaan bisa diretur. 1 tahun kemudian kerupuk ini bisa diretur, dulunya tidak bisa. 1 tahun kemudian karena memang pasarnya sudah mulai sepi dengan sistem, ya sudah aja gitu, sistem tidak boleh diretur, maka peminat ini grosirnya tidak mau mengambil. Kenapa tidak mau mengambil? Grosirnya tidak mau mengambil karena grosir kayak saya seperti ini ya akan rugi. Sekuat-kuatnya kerupuk seperti ini, paling kuat kalau sudah dibuka ya itu 3 bulan. Kalau sudah dibuka, sudah seperti ini, sudah dibuka. Kalau sudah 3 bulan, sudah akan bau, ya akan bau dan rasanya juga sudah tidak enak, sudah pahit. Ya, dulunya ini seperti ini. Kemungkinan besar, ini merek Madinah ini, nih saya jelaskan ya. Si merek Madinah ini kemungkinan besar dia bisa diretur produk-produknya ini, ya karena dia sudah tahu pasar nih. Ibaratnya pasar di Pleret itu yang mudah seperti itu. Karena dari agen-agen yang gede-gede itu, yang dari pabrik langsung ke agennya itu, ke toko-toko agen itu, mereka sudah tidak mau terima dengan sistem yang tidak boleh diretur, karena ya dia akan rugi. Si toko grosirnya dia mendapatkan komplain dari pedagang-pedagang model saya seperti ini, komplain kok tidak bisa diterima, nggak bisa diretur gitu. Ya udah, karena udah nggak bisa diretur, toko gedenya juga men-stop nih, produk ini di stop, artinya toko grosir itu sudah nggak mau menerima barang ini. Nah, kemungkinan ini ya, karena sudah tidak menerima barang yang merek ini, kan akhirnya si PT ini berpikir bagaimana caranya nih supaya tetap dia bisa produksi, bisa menjual, ya mau tidak mau akhirnya si produk ini mau tidak mau mengikuti cara sistem kerja, sistem perdagangan yang ada di Pleret, yang ada di Cirebon khususnya ya, yang ada di Pleret umum, yang ada di Cirebon umumnya, khususnya yang ada di Pleret. Ya apa ya, bagaimana sistemnya? Sistemnya boleh ditukar lagi, laku nggak laku ditukar, yang diuangkan adalah yang laku saja.
Ya, itu banyak. Sebelum merek ini sebelum bisa diretur itu banyak toko-toko gede yang udah nggak mau menyediakan. Kalaupun ia menyediakan itu tidak banyak, paling 2-3 lah, nggak 2-3 bal, nggak banyak. Karena dia nggak mau risiko, nggak mau rugi gitu loh. Toko gede pun nggak mau rugi, apalagi kita-kitaan, jelas nggak mau rugi dong, iya kan? Kenapa? Karena kita juga nih, saya juga yang sebagai grosir snack pak-pakan seperti ini, ya kita juga tahu medan kita ataupun para klien kita, para sahabat-sahabat kita yang ada yang jualan langsung ke anak-anak, jualan langsung ke pembeli gitu, mereka juga kayak gitu. Kalau barangnya toh sudah tidak enak, ya itu tinggal diretur, dan itu sudah hal yang biasa. Makanya nih, untuk produsen-produsen yang khususnya yang ada di Cirebon ya gimana ya walaupun memang secara ini bisa diretur ya, tapi saya yakin keuntungan Anda masih ada untung. Kalau tuh memang tidak ada untung, yang ada rugi, ya kemungkinan Anda sudah cabut dari duluan gitu ya. Jadi sudahlah, nggak usah ubah-ubah sistem, tinggal Anda cari memanfaatkan barang-barang BS ini bagaimana dimanfaatkan sebaik mungkin, seekonomi mungkin gitu, bagaimana bisa, bukan hanya untuk ternak ya, tinggal Anda cari bagaimana nih solusi untuk barang-barang retur ini supaya minimal harganya setengah gitu, atau paling tidak yang minimal tidak dibuang. Bagaimana kan itu Anda harus akan cari solusi bagaimana, karena dari yang tadi yang kacang-kacang yang seperti ini aja yang tidak bisa diretur karena memang sudah MUU-nya seperti itu, dan memang dari pihak PT-nya juga tidak keberatan. Nantinya dia sudah ya kalau mau silakan, enggak ya udah gitu, seperti yang ada di Indomaret, Alfamart itu kan nggak boleh diretur gitu ya. Jadi yang model saya ini nggak boleh. Jadi kita kalau beli ini ya itu resiko aja, laku nggak laku ya kita resiko gitu ya. Oke, banyak nih yang hampir semuanya yang kita jual itu bisa diretur ya, kecuali yang kacang-kacangan nih yang kecil seperti ini ya, walaupun ini harganya tidak seberapa sih gitu, tapi kan lumayan bisa sebenarnya dapat balik lagi, memutar-mutar lagi. Ini kan berhenti di sini dan dibuang, walaupun memang kita manfaatkan untuk ayam ya. Dan salah satu saya punya ayam itu ya ini, memanfaatkan barang-barang BS seperti ini, dimanfaatkan yang barang-barang BS yang sudah tidak bisa diretur lagi. MUU seperti itu ya kita manfaatkan untuk makan ternak gitu ya. Banyak yang ya memang sudah sistemnya seperti itu untuk jajan-jajanan seperti ini, karena memang masanya terlalu singkat, masa tumbuhnya yang terlalu singkat, ya sudah kita ngikutin pasarnya seperti itu ya sudah seperti itu. Kecuali snack-snack yang kayak di Indomaret, Alfamart yang 5.000-an, 10.000-an itu yang sudah rencengan seperti itu ya, walaupun tidak bisa diretur itu sudah terjamin tuh, paling tidaknya kan 6 bulan masa tumbuhnya tuh, paling tidaknya 6 bulan. Selama 6 bulan kan kemungkinannya kecil, satu renceng selama 6 bulan nggak habis kan kemungkinannya kecil ya, iya kan? Kecuali dengan yang ini 2 kilo, jangankan 6 bulan ya, bagi pedagang-pedagang kecil itu jangankan 6 bulan, 1 tahun pun, kalau jangankan 1 bulan 2 bulan, setengah tahun pun ya tidak akan habis ya. Yang 1 bal ini ya kalau dia menjualnya sendirian, hanya menjual di lapaknya saja dan dibuatkan seperti ini ya, kecil kemungkinan akan habisnya. Kalau awal-awal ya lagi viral gitu ya, oke lah. Jadi sangat berterima kasih sekali kepada para
distributor, khususnya kepada para pabrik ya yang punya beberapa merek yang menyuplai di Pleret, khususnya tempat belanja kami. Walaupun Anda kecil ya untungnya gitu, kami sangat berterima kasih, sebab dengan Anda ikut serta di menitipkan barang di toko grosir itu menjadi tambahan rezeki untuk para UMKM seperti kita ini ya. Kita tidak banyak kok padahal mah, mengambil untung dari senang ini tidak banyak ya. Kalau ini harganya 60, paling keuntungannya ya di bawah itu 30, setengahnya lah. Kalau ini harganya 60 berarti keuntungannya cuma setengahnya. Itu pun dipotong dengan plastik tadi nih, itu pun dipotong dengan plastik ini, di plus juga dipotong dengan waktu pengerjaan membungkusi nih, dibikin snack-snack seperti ini ya, paham kan itu. Tapi ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pabriknya, distributor, dan para agen-agen yang ada di sana di Cirebon yang masih terus berjaya ya di tengah macam-macamnya makanan kekinian, di tengah begitu banyaknya makanan-makanan dari luar negeri yang sudah memborbardir pasar kita, tapi pedagang-pedagang grosir yang ada di Pleret juga masih tetap eksis. Kita ucapkan terima kasih, itu sebagai tanda budaya khususnya wilayah Cirebon ini masih ada gitu loh, pasar tradisional seperti Pleret ini masih ada yang menjual seperti ini, menjual jajanan-jajanan seperti ini masih ada, masih tetap eksis itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.